Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat-sahabat Tulang 9 yang saya hormati dimanapun juga berada, kembali bersama saya dari Tulang 9, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan. Ada berita yang lagi viral atau video yang lagi viral beredar di media sosial, di mana di Bandar Lampung kembali terjadi persekusi terhadap orang yang melakukan ibadah. Ini pria berkaos biru yang justru menjadi provokator. Jadi provokator nih. Yang waras tidak boleh mengalah terhadap mereka para pencoleng agama yang menjadikan agama sebagai alat politik. Kalau kita melihat dari gejala yang ada, situasinya saya kira hampir sama dengan seluruh situasi yang terjadi sebelumnya. Di mana pasti ini terkait soal tempat ibadah yang jadi masalah. Ada beberapa hal memang yang saya kira menjadi kelemahan dari SKB 3 Menteri ini, di mana salah satunya itu adalah adanya pensyaratan dari rekomendasi FKUB. Adanya pensyaratan di mana wajib ada rekomendasi dari FKUB. FKUB ini sendiri adalah forum kerukunan antar umat beragama, di mana seluruh elemen atau perwakilan agama ada di dalamnya. Yang menjadi celaka kalau yang masuk di dalam perwakilan agama Islam itu adalah kadrung. Ini yang kadang-kadang juga membuat sulit keluarnya ini rekomendasi. Persoalan yang kedua adalah masih adanya bupati atau wali kota yang berpikiran seperti kadrun. Ini juga masalah. Karena pasti akan tersondat terkait soal IMB, isi mendirikan bangunan, karena domainnya di sana. Hal lain, di dalam SKB 2 Menteri itu ada dua persyaratan. Tentu persyaratan yang sifatnya administrasi dan persyaratan yang sifatnya khusus. Yang khusus itu diantaranya ada dua hal saya kira yang menjadi poin penting untuk kita bahas di sini. Yaitu harus ada persetujuan 60 dari masyarakat sekitar di mana tempat ibadah mau didirikan. Lagi-lagi ini menjadi masalah. Ketika misalnya di sekeliling rumah ibadah yang mau didirikan itu adalah kadrung. Masalah di sini. Jadi kelihatannya memang aturan ini bagus sebenarnya menertibkan orang untuk membangun rumah ibadah supaya tidak sembarang melakukan pembangunan. Yang kedua soal populasi. Harus ada 90 orang KK yang memang memiliki identitas yang disahkan oleh pihak yang berwenang di wilayah itu. Misalnya Capil, yang memang akan melakukan ibadah di mana rumah ibadah itu mau dibangun. Nah, inilah saya kira yang menjadi problem-problem yang krusial untuk menjalankan SKB 2 Menteri ini. Akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi adalah tabrakan di bawah. Karena orang-orang Islam ini kadang-kadang juga merasa sangat Islam. Dia merasa lebih Islam dari yang lainnya ketika dia melakukan persekusi-persekusi begitu. Begitu ada celah dia lihat, dia memanfaatkan ini, terutama umat-umat kadrun. Dalam konteks misalnya di Bandar Lampung ini, kita lihat seperti yang bapak-bapak yang baju biru ini yang pakai topi hitam. Itu provokatornya. Kelihatan bagaimana dia langsung melabrak masuk. Padahal sebenarnya ini masih bisa didiskusikan, dan saya punya keyakinan hal ini juga pasti sudah ditangani secara internal oleh pihak Kemenak Provinsi Lampung. Nah, hanya saja kenapa mesti di blow up ini, mengingatkan ke kita semua bahwa yang namanya persoalan ibadah jangan sampai kemudian terjadi kekacauan, karena ini masih bisa didiskusikan dengan baik. Apalagi masalahnya di sana, setelah saya tracking informasinya, itu hanya persoalan IMB. Artinya apa? Kalau masalah IMB yang lama keluar, berarti masalahnya ada di
wali kota atau bupati. Kan di situ masalahnya. Nah, tinggal diperiksa ini bupatinya siapa ini, wali kotanya siapa ini, kadrun kah atau bagaimana? Atau bagaimana persyaratannya yang saya bacakan tadi itu? Apakah ada 90 orang memang orang yang mau beribadah di situ dan dia sudah mendapat persetujuan 60 orang dari masyarakat sekitar? Ini yang saya bilang yang berat ini. Karena itu berhubungan dengan masyarakat sekitar yang bisa jadi di sekitar wilayah di mana dia membangun itu kadrun. Masalah. Kalau orang NU aman pasti diberikan rekomendasi. Orang NU jangankan misalnya persetujuan, rumahnya pun seandainya bisa diberikan untuk orang melakukan ibadah, pasti dia lakukan. Kenapa? Karena bagi kita, orang melakukan ibadah, mau ketemu dengan Tuhannya, bermunajat dengan Tuhannya, untuk apa dilarang? Seluruh agama ini diciptakan oleh Tuhan. Hanya saja memang kita ini ditakdirkan beragama Islam. Coba misalnya kita lahir di Swedia. Boleh jadi kita ini bukan Islam, Kristen. Tapi karena kita ditakdirkan lahir di suasana yang sudah mayoritas Islam, maka kita Islam. Kan Tuhan sendiri bilang dalam Al-Quran, kalau saya mau satukan kalian gampang. Oleh karena itu kemudian Tuhan memberikan sinyalnya supaya kita saling kenal mengenal di tarapu, saling baku sayang satu sama lain. Karena Tuhan sudah membayangkan bahwa di kalangan hamba-hambaku ini akan banyak perbedaan yang kita harapkan perbedaan itu kemudian bisa disatukan melalui perkenalan. Itulah kenapa Tuhan mengatakan dalam Al-Quran di tarapu sebenarnya. Posisinya di situ. Oleh karena itu, tidak boleh ada yang menjadi pengadil-pengadil di dunia ini yang merasa jauh lebih dekat dengan Tuhan, sehingga kemudian tugas-tugas Tuhan juga diambil alih. Yang kedua, saya kira seluruh aparat, dalam hal ini aparatur negara, mulai gubernur, wali kota, kemudian FKUB-nya, kemudian Kemenak wilayahnya, itu harus memang setiap ada situasi seperti ini harus tanggap, memecahkan masalahnya cepat supaya tidak bias. Karena di mana-mana kalau bicara soal sentimen agama itu bisa meledak dan bisa konfliknya berkepanjangan. Ini juga yang kita selalu sesalkan. Kadang-kadang ini orang Islam, mohon maaf ya, saya ini Islam ya. Kalau dia membangun rumah ibadah tidak pernah dipersoalkan rekomendasinya itu dari FKUB, kemudian tanda tangan dari masyarakat sekitar, membangun begitu saja. Jadi kadang-kadang dalam satu wilayah itu, masjid itu sudah double-double itu. Makanya kalau tiba waktunya salat, ributnya minta ampun. Nah, ini. Tetapi giliran agama lain yang mau membangun tempat ibadah, betul-betul dikuliti habis-habisan. Betapa tidak adilnya kita menjadi orang yang mayoritas, itu yang saya maksud. Betapa kita ini memiliki sifat dominan yang berlebihan menurut saya. Ingat, kenapa iblis diusir dari dalam surga? Karena kesombongannya. Jadi kalian kalau merasa besar jangan sombong. Seenaknya saja mau mengatur apa yang sudah menjadi ketentuan yang merupakan domain negara. Seperti yang dilakukan oleh yang baju biru tadi ini. Saya kira itu ya. Jadi semua harus on the track. Negara harus hadir dalam situasi seperti ini. Jangan dibiarkan lagi. Jadi ada 3 hal itu tadi yang mesti menjadi perhatian bagi semua pihak. Jadi jangan sekonyong-konyong ada persoalan begini lalu kemudian langsung dipersekusi orang. Harusnya didiskusikan baik-baik. Karena pasti ada solusinya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati, Nusantara milik kita.